Jika surga tidak menjanjikan kenikmatan lahiriah seperti di dunia, lalu apa sebenarnya puncak kebahagiaan sejati yang disiapkan Tuhan untuk jiwa kita kelak? Banyak orang seringkali membayangkan surga sebagai kelanjutan dari kesenangan duniawi yang tiada akhir, seperti pesta yang tak pernah usai atau kepuasan fisik tanpa batas. Pertanyaan pun sering muncul, benarkah konsep surga menurut ajaran iman Katolik itu membosankan karena konon tidak ada kesenangan biologis atau kenikmatan indrawi di sana? Mari kita telusuri bersama keindahan sejati yang sebenarnya menanti kita, sebuah realitas agung yang melampaui batas imajinasi pikiran manusia. Dalam kehidupan kita di dunia ini, segala bentuk kenikmatan fisik, baik itu makanan yang lezat, kekayaan material, maupun kepuasan biologis lainnya, selalu memiliki satu sifat dasar yang tidak bisa dihindari, yaitu kesementaraan. Sehebat apapun kegembiraan yang kita rasakan melalui indera fisik kita, pada akhirnya, rasa itu akan memudar dan meninggalkan ruang kosong di dalam hati yang kembali menuntut untuk diisi. Menurut ajaran agama ini, surga bukanlah tempat di mana kita sekadar mengulangi siklus rasa lapar dan kenyang tersebut secara terus-menerus dalam versi yang lebih mewah, melainkan sebuah pembebasan total dari segala keterbatasan materi tersebut. Berdasarkan kitab suci dan tradisi ajaran agama Katolik, surga bukanlah sebuah destinasi liburan fisik bergaya duniawi, melainkan keadaan persatuan cinta yang sempurna dan tak berkesudahan dengan Sang Pencipta alam semesta. Ketika kita membatasi pandangan tentang surga hanya pada kesenangan inderawi semata, kita sebenarnya sedang meremehkan kapasitas jiwa manusia yang diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih agung dan abadi. Surga adalah momen puncak, di mana jiwa kita akhirnya menemukan kepenuhan utamanya, sebuah kedamaian absolut yang tidak lagi terikat oleh ruang, waktu, maupun dorongan-dorongan biologis yang seringkali justru membelenggu kebebasan roh manusia selama hidup di bumi. Puncak dari kebahagiaan surgawi dalam tradisi Katolik sering disebut sebagai visi membahagiakan atau visio beatifica. Ini adalah anugerah terbesar dan paling indah, di mana jiwa yang telah dimurnikan akan memandang Allah secara langsung, berhadapan muka dengan muka, tanpa ada lagi penghalang. Memandang Allah di surga bukanlah sebuah aktivitas yang pasif dan membosankan, seperti sekadar menatap sebuah lukisan diam, melainkan sebuah perjumpaan yang sangat dinamis dengan sumber segala kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dalam pandangan kudus yang abadi ini, seluruh dahaga hati manusia akan langsung terpuaskan dengan cara yang sangat sempurna. Sebuah ekstase spiritual yang kedalamannya sama sekali tidak dapat diukur oleh standar dunia fana. Untuk sedikit memahaminya, mari kita bayangkan momen terindah ketika Anda menatap mata seseorang yang sangat Anda cintai, di mana waktu seolah berhenti berdetak, dan Anda merasa sepenuhnya utuh, serta bahagia hanya dengan berada di dekatnya. Visi membahagiakan adalah pengalaman cinta murni tersebut, namun dikalikan hingga tak terhingga kualitasnya. Di surga, jiwa kita tidak sekedar merasakan kebahagiaan dari luar, tetapi kita bersatu secara spiritual dengan kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan Pencipta kita. Berdasarkan ajaran agama ini, di dalam dekapan kasih ilahi yang sempurna tersebut, jiwa kita tidak akan pernah merasa bosan sedikit pun, karena Tuhan adalah misteri keindahan tak bertepi yang selalu baru untuk diselami sepanjang keabadian. Segala kenikmatan inderawi dan kepuasan fisik yang kita kejar dan kenal di bumi ini sebenarnya hanyalah bayangan samar atau sekadar percikan kecil dari api sukacita raksasa yang menanti kita di surga kelak. Jika sebuah percikan kecil dari ciptaan Tuhan di bumi saja sudah bisa membuat kita merasa begitu luar biasa bahagia, cobalah bayangkan betapa dahsyatnya sukacita jiwa ketika kita pada akhirnya bersatu dengan Sang Pencipta segala kenikmatan itu sendiri.
Ketiadaan kesenangan biologis di surga sama sekali bukanlah sebuah kekurangan atau sesuatu yang dirampas dari hak kita, melainkan karena hal-hal fana tersebut telah digantikan sepenuhnya oleh realitas rohani yang jauh melebihi apa yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau dirasakan oleh tubuh manusia. Gereja Katolik juga mengajarkan keyakinan yang mendalam akan kebangkitan badan di akhir zaman bagi mereka yang diselamatkan. Namun, perlu dipahami, tubuh yang dibangkitkan tersebut adalah tubuh yang telah dimuliakan oleh rahmat Allah. Sebuah tubuh spiritual yang tidak lagi takluk pada penderitaan, kelemahan, penyakit, kematian, atau kebutuhan-kebutuhan biologis seperti keharusan makan dan minum demi kelangsungan hidup fisik. Tubuh kemuliaan ini akan turut serta sepenuhnya dalam sukacita jiwa yang berlimpah, bersinar terang oleh rahmat ilahi yang mengalir, dan bergerak dalam harmoni yang sangat sempurna dengan kehendak Tuhan. Keselarasan mutlak antara jiwa yang murni dan tubuh yang dimuliakan ini merupakan puncak dari karya penebusan, menghadirkan kedamaian tanpa akhir dan tanpa beban nafsu duniawi yang melelahkan. Pada akhirnya, surga menurut pandangan iman Katolik adalah perayaan kehidupan sejati yang paling meriah. Sebuah simfoni kasih yang abadi bersama Tuhan, para malaikat pelindung, dan semua orang kudus yang telah mendahului kita. Surga sama sekali bukanlah tempat yang sepi, statis, atau monoton, melainkan sebuah komunitas cinta yang paling hidup, paling murni, dan paling membahagiakan, di mana setiap jiwa dipenuhi oleh rahmat Allah yang mengalir tanpa henti. Jadi, sungguh tidak ada ruang sedikit pun untuk rasa bosan di sana. Sukacita surgawi adalah kebahagiaan murni yang tak terbatas, di mana jiwa kita pada akhirnya pulang ke rumah Bapa Pencipta kita, menemukan tujuan akhir penciptaan eksistensi kita, dan beristirahat dalam pelukan kasih ilahi yang hangat untuk selama-lamanya.